Makasih Ibu Maki. Nih biasanya Bu ini kayaknya jadi juri ini ya, juri cepat-cepat ya, tepat banget waktunya. Gitu. Untuk selanjutnya para peserta webinar, kita akan masuk ke sesi Q&A, tanya jawab dari peserta. Sudah sangat banyak pertanyaan yang masuk di kolom chat gitu di kita, itu hampir 25 pertanyaan, tapi kemudian kami rangkum jadi beberapa karena menurut kami ada beberapa yang sama gitu. Nah ini nanti bisa Bu Ika dulu yang menjawab gitu, nanti ditambahkan oleh Bu Junior. Pertanyaan yang pertama adalah dari saudari Erin, RSUD Talang Ubi, tentang kapan pasien diabetes mellitus dianjurkan menggunakan insulin mix, dan apakah insulin mix yang masa kerjanya 24 jam bisa digunakan untuk semua pasien diabetes, ataukah ada kondisi tertentu, dan apakah harus menggunakan rapid acting dulu baru ada kendala diganti dengan insulin mix gitu. Jadi ini pertanyaannya agak beruntun nih Bu ya. Gitu. Ya, Jadi satu pertanyaan saya mikir iya. Ya, saya satu dulu Bu, nanti pertanyaannya dijawab. Jadi yang penting begini, tadi kan pada saat kita menceritakan bagaimana inisiasi, itu kan sangat mungkin pakai basal gitu ya, atau dengan mix. Nah, barulah nanti untuk ke bawah-bawah itu kan pakainya baru yang untuk intensifikasi, itu kan bisa sebenarnya dengan mix sekalipun, tetapi tentu harus di-assess gitu ya. Tetapi memang kalau tadi ya, apakah harus pakai rapid dulu, kemudian seperti apa? Nah, itu kan yang penting gini, dalam tata laksana untuk diabetes itu yang penting kita pegang adalah kadar glukosa darah pasien. Apakah GDP, apakah GDS, apakah malah GD2PP. Kalau terkait pandrial berarti kan bisa GDS ataupun GD2PP, itu pasti yang main bisa dengan yang bolus gitu ya. Karena yang mengatur saat ada meal gitu, yaitu bisa yang rapid, short, ataukah bisa yang mix gitu kan. Karena mix itu kan campuran dari basal dengan yang short ataukah yang rapid gitu kan. Nah, tetapi kalau yang tidak terkontrol cenderung kepada GDP, berarti itu kan yang main adalah basal gitu ya, insulin basal. Atau kalau mau sulfonil urea itu dipilihlah yang generasi-generasi baru. Dia akan banyak mengontrol di kondisi basal gitu ya, GDP-nya. Nah, oleh karena itu kalau tadi ditanya apakah bisa menggunakan yang mix, sebenarnya juga bisa. Karena semua kembali kepada tadi, apakah pasien mau menyuntiknya 3 kali sehari, ataukah cukup 2 kali, ataukah bisa jadi juga tadi ya yang saya bilang bahwa ada yang biasanya ada big meal gitu ya. Kita makan yang terbesar itu kapan? Mungkin kalau orang kita big meal itu bisa jadi breakfast ataupun yang siang. Tetapi bagi orang-orang di Western culture, big meal itu adalah malam hari gitu kan. Jadi mereka itu kalau cuma breakfast sama makan siang aja, ya itu hanya grab. Pokoknya yang ringan-ringan gitu ya. Bisa buah, bisa cuma apa namanya roti kecil gitu ya. Tapi kalau kita kan nggak mantap. Nah maka itu juga harus kita sesuaikan kondisi pasien kita itu yang seperti apa. Saya yakin kok teman-teman ini nanti pun juga akan banyak yang keluar negeri gitu ya, karena kesempatan untuk bekerja di luar negeri juga cukup besar gitu ya. Untuk studi lanjut juga cukup besar. Jadi kita harus tahu juga dengan tadi ya culture dari pasien kita ataupun orang Indonesia sendiri itu kan juga nanti macam-macam ya. Ada yang merasa big meal-nya itu harus breakfast karena sudah sejak kecil diingatkan orang tuanya breakfast harus terbanyak, siang kamu boleh terserah. Nah itu, tapi ada juga yang breakfast buru-buru, misalnya teman-teman di kota-kota besar gitu kan, itu sedapatnya gitu kan, grab apapun sedapatnya makan, tetapi nanti besar itu malah yang di siang hari gitu ya, karena pas di kantor mungkin ada kafe atau kemudian dekat dengan tempat makan, jadi
kan itu juga akan mempengaruhi gitu ya, sehingga nanti sebenarnya pasien itu akan lebih nyaman dengan yang seperti apa gitu ya. Apakah memang pengen yang cukup berapa kali sehari gitu ya, semakin sedikit gitu ya, ataukah yang memang bisa sesuai dengan jam makan dia gitu ya. Itu pun nanti juga harus terbagi gitu ya, karena ada yang 40 di basal, kalau pakainya basal bolus gitu ya, yang bolus adalah yang 60% dibagi 3 atau dibagi 2 gitu ya. Tergantung pakai mix ataukah pakai yang rapid. Sebenarnya kalau pengen main-main insulin gitu ya, sebenarnya kalau ada ya mungkin webinar atau seminar atau apapun yang kita itu langsung case study gitu ya, kondisi pasien kayak apa, nanti akan kita pilih yang mana, kita ngitungnya insulin mau seperti apa regimennya, nanti terus dilihat outcome-nya seperti apa gitu ya. Jadi macamnya itu variasinya cukup besar gitu. Itu Bu Meli, jadi sebenarnya tergantung meal ataukah fasting yang mau kita kontrol gitu ya. Masih mute Bu Meli. Oh iya. Untuk pertanyaan kedua, Ibu, ini jika pasien sesudah terjadi lipoatrofi atau lipohipertrofi, apakah kondisi tersebut bisa normal kembali atau bagaimana? Ini dari Oki, Klinik Medika Solo. Silakan Ibu Ika. Kayaknya untuk hiper atau lipodistrofi mungkin apa Bu Yuniar ya? Karena yang terkait gitu. Ya saya sih bisa jawab, tapi biar bagi-bagi gitu ya. Iya, iya. Iya, kaplingannya saya ya, Bu. Iya, untuk tadi udah dijelasin juga di slide ya, itu bisa sih, bisa balik lagi normal, tapi butuh waktu biasanya lama gitu ya, berbulan-bulan, bahkan bisa sampai bertahun-tahun. Itu kan area penyuntikan kita kan luas ya, seluruh badan tadi juga ada di perut, di paha, dan sebagainya. Perut juga ada lingkaran-lingkaran atas atau bawah, itu kan mungkin bisa dipilih di tempat yang lain. Hindarilah itu gitu ya. Itu lama banget, kayak kita apa sih stretch smart gitu ya, itu kan nggak susah banget itu bisa balik normalnya. Ini ibu-ibu apalagi yang SC itu kan stretch smart aja seperti itu, apalagi yang lipohipertrofi. Mungkin itu jawaban dari saya, Mbak Meli. Pertanyaan selanjutnya, ini dari dua penanya, Bu, dari Vini Firdini, Rumah Sakit RSUD Muhammad Nur, Pamekasan, sama Mbak Maria Natalia Intan dari RSU Bali Loyal. Yeah. Ini saya kira hampir sama, mereka bertanya tentang bagaimana pencampuran devices ya dengan rute intravenous. Gimana nih kalau mereka nggak punya sharing pump gitu ya, atau bisa pakai teknik lain atau seperti apa gitu, karena memang mereka belum punya pengalaman sama sekali tentang penggunaan insulin dengan infus gitu, ketika di drip. Yes, terima kasih Mbak Meli. Kalau kita kembali kepada banyak penelitian yang pernah dilakukan, itu pasti tuntutannya, karena ini kan biasanya untuk yang IV continuous itu kan pada kondisi kritikal ya. Biasanya kan ICU. Jadi kalau punya bangsal ICU, sekarang kan syaratnya 10% ya dari semua total TT gitu ya. Karena rumah sakit juga, saya juga mau nambah gitu ya. Jadi tahu saya sebagai salah satu direktur itu kan menyiapkan baik Sarpras dan SDM gitu ya. Itu kan mestinya kalau kritikal itu kan di ICU, dan ICU kan mesti tersupport, minimal ada infus pump. Enggak mesti syringe pump, tetapi infus pump kan ada. Jadi kalau punya infus pump itu masih mending. Jadi misalnya disuntikkan ke infusnya gitu ya, kemudian nanti pakai infus pump, tetapi jangan langsung gitu ya, karena kalau tanpa ada device yang mengatur itu nanti sangat unpredictable gitu ya. Apalagi kalau kita nanganin pasien DM itu kan antara hipo maupun hiperglikemi itu kan sama-sama mengancam jiwa. Jadi memang minimal itu infus pump kalau nggak punya syringe pump. Tapi kalau misalnya memang itu ya syarat untuk ICU kan mestinya juga punya syringe pump gitu ya, itu kan jauh lebih predictable gitu ya. Kalau pakai infus pump nanti pun insulin yang dimasukkan pasti juga akan lebih besar karena kan pakai bag ya. Kalau pakai bag misalnya berapa? 100, 500 ya kan.
Tetapi kalau siring pump bisa 20-50 mili gitu kan. Itu jauh lebih cepat juga karena apa? Semakin dicampurkan dalam jumlah yang besar, itu kan berarti lama untuk insulin itu berefek kan juga cukup panjang. Berarti kan sebenarnya juga memberikan apa? Beban bagi rumah sakit itu untuk bisa tadi moneh jangka waktunya cukup panjang gitu ya, dan itu unpredictable gitu ya kalau tanpa adanya tadi ya apakah minimal infus pump, dan infus pump itu tetap harus dimonitor gitu ya, tidak hanya monitor dari sisi tetesan tetapi juga tentu dari GDS-nya pasien gitu, dan itu memang butuh apa namanya tenaga tersendiri gitu ya. Tetapi kalau dengan siring pump taruhlah misalnya mau main 20 maksimal lah dengan 50 mili gitu ya. Itu kan berarti kalau kecepatan misalnya berapa? 5 unit per jam misalnya DPJP mintanya. Berarti kan cukup 10 jam ya. Tetapi dengan 500 mili atau 100 mili itu kan pasti jauh lebih panjang. Berarti kita memoneh pasien juga harus lebih panjang gitu. Itu dia jadi karena ini kan kritikal ya, mestinya di kritikal itu, nah itu kan memang harusnya ya punyalah gitu ya, walaupun berapalah siring pump gitu. Kita aja di Sarjito untuk pemberian antibiotik aja, kalau yang time dependent kita sudah berikan juga dengan siring pump. Di RSA juga sama gitu ya, untuk time dependent, misalnya mainan meropenem lah, kan sayang gitu ya, pasiennya sepsis, meropenem, kok nggak pakai yang continuous gitu ya, kita pakai yang continuous gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya itu ini ada Ibu Yuanita Purnami, RSUD Arifin Ahmad. Untuk pasien yang biasa menggunakan maaf bukan yang ini ya, saya tadi ini dari apoteker Ratnauli Luban, Toruan, Puskesmas Patas, Kalimantan Tengah, tentang bagaimana edukasi pasien yang sudah menggunakan insulin, tapi karena jarak dengan rumah sakit jauh, sehingga tidak tepat waktu ngambil KRS. Kemudian pasien datang ke puskesmas, minta menggunakan obat oral saja. Apakah cukup dengan obat oral saja atau tidak? Terus bagaimana jika tiba-tiba insulinnya dihentikan tanpa rekomendasi dokter karena GD-nya normal? Gitu. Silakan Ibu Yuni bisa menjawab. Baik. Tadi kalau masalah ini ya jauh ya, masalah ketersediaan gitu ya. Jadi kita tuh tugasnya kita sebagai seorang apoteker untuk memastikan bahwa ketersediaannya terjamin gitu ya. Kita harus prediksi nih. Kita sama kayak di tempat saya juga di Palembang itu kan ke tempatnya Mbak Meli ini butuh waktu berapa Mbak Meli? 10 jam gitu ya. Kadang-kadang nggak ada lagi travelnya gitu. Nah, maka bisa kita pastikan bahwa jumlah yang akan diberikan itu sesuai gitu. Jadi kita hitung betul gitu ya untuk kebutuhan. Biasanya sih kalau untuk obat kronis kan kita untuk 1 bulan ya, pemberian 1 bulan. Nah, pun kita punya agak lebih fleksibel gitu ya jika misalnya dia bisa datang 2-3 hari sebelum jadwal kontrol, itu bisa kita berikan insulinnya seperti itu untuk menghindari hal-hal yang seperti ini gitu. Jadi kita sebagai seorang apoteker itu harus tahu nih, makanya kan harus ditanyain saat edukasi pasiennya kemana gitu, apakah ada kendala-kendala akses seperti itu. Nah itu tugas kita. Maka harus gitu ya, nggak boleh kosong gitu. Apakah boleh diganti switch ke oral gitu ya? Tentunya tidak boleh tanpa adanya rekomendasi dari dokternya. Apalagi kalau sudah menggunakan insulin itu kan dosisnya sudah dititrasi. Untuk mendapatkan dosis maintenance itu sudah bukan hal yang gampang gitu ya. Terus kita merubah dosis apalagi merubah ke oral itu sangat berbahaya sekali dan itu sangat tidak disarankan. Terus apalagi tadi Mbak Meli pertanyaannya lupa. Masih mute. Kalau misalkan dia
ngerasa sudah gula darahnya normal, terus dia tiba-tiba menghentikan sendiri gitu, dia itu juga nggak boleh, itu juga nggak boleh karena gula darahnya normal dia terkontrolnya dengan obat gitu ya. Apalagi kalau udah ada yang tipe 2 sudah lama gitu ya, sudah kronis, itu gula darahnya sudah di atas 160, itu sama 160 ya sudah lama, udah kronis, itu tidak boleh tiba-tiba langsung dihentikan walaupun gula darahnya sudah normal, karena tadi itu dia terkontrolnya karena menggunakan obat gitu ya. Selama ini terkontrolnya dengan menggunakan obat. Jadi baiknya nanti dia harus konsul lagi ke dokter, apakah misalnya bisa dosisnya diturunkan, atau bisa dengan lifestyle, atau misalnya bisa dengan olahraga, bisa dengan pola makan, diet dan sebagainya. Itu nanti dokter yang memutuskan. Jadi jangan disarankan untuk yang seperti itu. Mungkin dari saya itu Mbak Meli, mungkin Bu Ika ada yang tambahin kalau saya ada yang kurang nih. Yang penting itu kalau kita nangani penyakit kronis ya, itu jangan sekali-kali dilepas gitu. Karena tadi benar disampaikan Mbak Yuniar, dia itu terkontrol itu kan saat ada obat atau ada insulin gitu kan ya. Berarti kalau terus membaik, terus dilepas, sangat bisa dijamin itu nggak bakal bisa terkontrol lagi gitu ya. Jadi nggak ada jaminannya, apalagi tadi mau hipo maupun hiper itu kan sama-sama mengancam jiwa ya. Jadi kalau saya sih tetap kita sarankan, kita edukasi tetap aja dipakai. Walaupun tadi misalnya dengan dosis yang sama atau tetap gitu ya, tergantung tadi ya, delta atau penurunan dari GD-nya berapa, 60 atau lebih atau seperti apa gitu ya. Jadi tetap harus bertahan gitu ya, nggak bisa terus dilepas sama sekali. Eman-eman kalau saya gitu ya, sayang gitu ya, karena nanti pasti akan terjadi kalau dia lepas, kemudian tetap walaupun makan biasa sekalipun bisa jadi tetap terjadi hiperglikemi gitu ya. Nah, jadi harus hati-hati gitu. Iya. Ibu, ini banyak pertanyaan yang pengen nanya cara perhitungan, tapi kalau saya perhitungan juga ya. gampang kok itu sebenarnya kalau nanti ya misalnya case base terus kita langsung perhitungan, tapi perhitungan itu gampang banget loh. Misalnya tadi main, dokternya pengen berapa dengan dosis misalnya yang paling biasa ya dokter-dokter ngasih adalah 5 unit per jam misalnya. Itu kan gampang gitu ya. Kalau mau pakai siring pump, itu misalnya kita punya 20 mili NaCl fisiologis misalnya ya. Berarti kalau mau 5 unit berarti dalam 20 berapa harusnya? Ya harus dikalikan 20 kan gitu. Berarti ada berapa? 100 gitu ya. 100 masuk dalam 20. Berarti dalam 20 cc itu kan mainnya per jam itu kan juga sekitar bisa disetting sekitar 1 cc gitu ya. Berarti kan tinggal tadi ya mau main lama atau sebentar karena itu kan juga sangat dinamis loh ya. Harus pernah nyoba gitu, pernah nyoba dengan berapa jam lamanya, dengan kecepatan berapa gitu ya. Jadi tidak hanya hitungan matematis biasa loh ya itu ya, tapi harus ada pengalaman klinis gitu. Oh biasanya kalau dokter ini minta, misalnya dia cukuplah dengan 10 jam aja, nggak boleh lebih misalnya. Berarti kita hitung kecepatan untuk 10 jam gitu kan. Makanya kalau pakai siring pump itu kan enak sekali gitu ya, karena sudah tersetting gitu ya. Nah, tinggal tadi masuk berapa, dimasukkan berapa, akan bertahan berapa jam, itu mainnya di sana gitu ya. Dan itu jelas pengalaman klinis ya, bukan hitungan hanya matematis gitu. Kapan sih kalau misalnya mau ada ya, misalnya seminar khusus untuk teknis gitu ya, sampai perhitungan, sampai cara nyampurnya, sampai cara nanti kira-kira mau ngatur kecepatannya berapa gitu ya. Itu mestinya apoteker juga bisa gitu ya. Ini jadi kayak workshop ya Bu ya? Jadi langsung Iya, gitu ya, hands on ya. sendiri Kalau temanya. lebih enak hands on gitu ya. Langsung aja gitu ya. Dan kita bisa juga ngajak teman-teman perawat juga, teman-teman dari dokter endokrin juga gitu ya, langsung hands on gitu. Dan kita ingatkan bahwa jangan sampai mencampur di bag yang sama gitu ya, atau di siring pump yang sama, karena apa? Tidak ada jaminan bahwa tidak ada interaksi gitu ya. Itu jangan sampai gitu ya, karena itu jauh unpredictable dan itu mengancam jiwa pasien, karena taruhannya adalah nyawanya pasien. Mungkin pertanyaan terakhir Ibu, ini tentang
dari David Fernando RSUD Husada Prima, bagaimana dari berbagai jenis insulin kerja cepat yaitu aspart, lispro, dan glisin, manakah yang lebih efektif kerjanya untuk pasien geriatri DM tipe 2? Itu Ibu. Mungkin ini pertanyaan penutup ya teman-teman, karena memang waktunya sudah mepet gitu. Silakan Ibu atau Mbak Jenny. Saya sebentar. Kalau kita lihat ya, tadi kan sebenarnya sudah ada ya, masing-masing ini punya kelebihan dan kekurangan dan mana yang bisa untuk apa namanya geriatri kan ya. Nah, ini jadi bisa kita lihat. Nih, di sini kelihatan sekali kok gitu. Ini ya, bahwa tidak semua ini kan pernah dicoba untuk geriatri ya. Kalau misalnya ini contohnya yang aspart itu kan geriatri bisa, sementara glulisin dan lispro kan nggak punya datanya. Kalau misalnya kita mau nekat lah, namanya kan off label gitu ya, untuk glulisin dan lispro, nah itu nanti biasanya tergantung di PJP, berani nggak pakai, karena harus based on tadi ya evidence base-nya pernah nggak glulisin dan lispro itu diberikan pada geriatrik. Mungkin memang pabriknya tidak mendaftarkan gitu ya, tetapi ini kan jadinya off label gitu ya. Apakah off label dilarang? Nggak juga dilarang karena tetap legal. Tetapi yang dilarang adalah jika pabrik yang tidak mendaftarkan untuk geriatrik, tetapi kok menyarankan dokter untuk menggunakan, itu jelas bisa disu ya. Tetapi kalau dokternya sendiri yang mau nyoba glulisin dan lispro untuk geriatrik, itu namanya off label dan tentu harus di bawah pengawasan di PJP gitu ya. Apakah memang pernah pakai, apakah memang ada outcome yang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Terus seperti itu, nggih. Jadi kalau mau yang aman ya udah pakai aspart aja, itu kan jelas sudah pernah dicoba untuk geriatrik dan sudah didaftarkan mendapat approval dari BPOM gitu. Mungkin kapan mau tentang off label gitu kali ya. Sekalian obat off label. Nggih, masih ada Bu Meli. Masuk ke closing statement baik dari Ibu Ika dan Ibu Junior. Mungkin Ibu Apoteker Ika mau closing statement duluan tentang materi yang disampaikan tadi. Silahkan kepada Ibu Ika. Jadi take home message atau closing statement untuk teman-teman ya, artinya bahwa yang namanya keilmuan itu kan terus berkembang. Oleh karena itu kita sebagai apoteker juga harus selalu updating information, harus selalu sering ketemuan ya, misalnya diskusi-diskusi tidak harus yang berbayar ya, tetapi dari masing-masing kota, misalnya Hiswarsi, Hiswarkesmas itu kan bisa ya bareng-bareng. Misalnya kita ngomongin terkait sekarang kok kayaknya ada perkendi terbaru, yuk kita diskusikan. Itu sangat memungkinkan ya, dan itu kan bisa juga kalau mau untuk ngurus SKPC juga bisa, tetapi yang penting kan updating information-nya itu tadi ya, untuk masing-masing. Saya juga kok sering kalau di Jogja itu teman-teman Hiswarkesmas, yuk Bu Ika kita ngumpul yuk gitu. Jadi nggak usah pakai apa namanya berbiaya dan yang lain-lainnya juga sangat memungkinkan gitu ya. Artinya kan dewan pakar dari tiap apa namanya PDIAI kan ada, nah itu diajak gitu ya. Kalau saya sih gampang gitu ya, teman-teman ngajak apa ayo gitu ya, nggak harus pakai biaya, nggak harus pakai apa ayo gitu, nggak masalah karena itu kan tanggung jawab kita untuk teman-teman. Jadi artinya begitu ada guideline terbaru, ayo kita diskusikan gitu ya. Jangan sampai intinya itu kita ketinggalan dari teman-teman klinisi, karena apa yang kita temani itu kan ilmunya terus maju. Masa kita sebagai temannya akan ketinggalan, kan nggak bisa ya. Jadi harus setara, termasuk bagaimana terkait dengan tadi ya regimen untuk insulin. Apalagi sekarang ada juga ya insulin terbaru. Ayo kalau pengen gitu. Jadi kita banyak tadi ya berdiskusi. Itu dari saya. Oke, terima kasih. Silakan ke Ibu Junior, Apoteker Junior. Iya, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Tadi sebenarnya 3 disampaikan Bu Ika. Jadi selain update ilmu, tentunya harus diaplikasikan gitu ya. Jadi tadi dari beberapa kuesioner, dari beberapa riset tuh ternyata masyarakat itu menyuntikkan insulinnya itu secara salah gitu ya. Jadi kita harus selalu rutin memberikan edukasi, memberikan konseling kepada pasien, itu jangan capek-capek. Saya tahu juga pasiennya pasti ramai sekali di puskesmas juga seperti itu ya. Kadang kita tidak punya waktu untuk menyampaikan informasi kepada pasien.
Tapi itu penting ya, mungkin bisa dikasih nomor nomor extension, nomor